Halo semuanya, selamat datang di podcast Dialog Jiwa. Oke, perkenalkan aku Putri selaku Duta Kesehatan Mental Universitas Gadjah Mada tahun 2024. Nah, di episode pertama ini kita akan membahas mengenai masalah kesehatan mental di kalangan mahasiswa nih teman-teman. Nah, kali ini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh rekanku dari Duta Kesehatan Mental juga. Mungkin Kak Mahen bisa langsung perkenalkan diri aja ya. Oke. Halo teman-teman semua, halo Putri. Halo. Senang banget bisa kesini. Aku Mahen, teman-teman. Saat ini aku sedang S2. Ya. Kalau harus dibilang ya, biar percaya. Ini udah S2 teman-teman, udah bukan S1 lagi ya Kak. Ya, aku Duta Kesehatan Mental juga teman-teman kayak Putri. Oke, jadi data menunjukkan Kak Mahen kalau misalkan sebanyak 15,5 juta remaja di Indonesia itu mengalami masalah gangguan kesehatan mental, yang dimana itu diantaranya itu dirasakan oleh kalangan mahasiswa. Nah, kalau Kak Mahen sendiri, pandangan terkait masalah itu tuh gimana sih Kak Mahen? Banyak banget ya datanya. Iya, banyak sekali. Nah. Belakangan aku emang cukup sering lihat di artikel penelitian gitu, maupun populer ya tentang isu ini. Dan memang kita tidak bisa pungkiri bahwa mahasiswa sekarang itu cukup rentan ya mengalami masalah kesehatan mental gitu. Kalau misalnya kita tarik ulur kenapa sih mahasiswa zaman sekarang seperti itu, ini sebenarnya berkaitan dengan Gen Z. Maksudnya kan kita tahu bahwa mahasiswa sekarang dominannya Gen Z ya. Dan aku baca di artikel penelitian bahwa Gen Z itu memang cenderung mengalami masalah kesehatan mental yang lebih potensial berkali-kali lipat gitu. Dan alasannya banyak tentunya. Selain karena Gen Z itu dekat dengan teknologi, kayak kita terpapar banyak hal gitu loh di teknologi ya, yang nggak bisa kita sebut satu-satu, tapi itu benar-benar berkontribusi ke isu kesehatan mental. Tapi di samping itu juga, sebagai mahasiswa yang masih dalam kategori remaja ataupun dewasa awal, kalau dalam psikologi ya Put ya, itu ada kaitannya dengan tugas perkembangan. Gitu. Jadi ada teori tentang tugas perkembangan namanya, dimana setiap fase kehidupan itu punya misi dalam hidup. Dan kalau misalnya remaja gitu kita katakan ya, ada banyak banget tugasnya. Jadi harus mulai mengeksplor identitas diri, terus bagaimana mereka membina hubungan yang baik di lingkungan, baik pertemanan maupun percintaan mungkin. Gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah remaja itu sudah mempersiapkan diri ke fase yang lebih matang, yaitu pendewasaan. Dan mahasiswa kan setelah lulus harapannya kerja ya misalnya. Jadi mungkin itu fase yang tidak mudah gitu loh. Benar sekali. Oke, apalagi kadang mahasiswa itu harus beradaptasi ya Kak Mahen dengan lingkungannya. Terlebih lagi mahasiswa itu selalu mendapat tuntutan sosial, kemudian juga tuntutan tugas yang sangat menumpuk. Benar banget Kak Mahen, benar banget. Dan itu tuh bakal berpengaruh kan untuk kita pada saat berkuliah. Nah itu tuh untuk dampak lebih detailnya itu gimana sih Kak Mahen? Sebenarnya dampaknya bakalan banyak ya. Kemarin aku juga sempat diundang ke Fakultas Kehutanan dan kita membahas isu tersebut. Di sana aku cerita sih teman-teman bahwa sebenarnya situasi masalah kesehatan mental itu ada dalam kategori berbahaya, itu sebenarnya beda-beda di masing-masing orang. Tapi kita bisa buatkan pakem ketika masalahnya itu bikin kehidupan kita terganggu, keseharian kita terganggu gitu misalnya. Kayak pola makan jadi terganggu, pola tidur terganggu gitu ya. Itu kan bahaya ya buat mahasiswa ya. Iya, bahaya banget. Ya, bener-bener ngarah ke kesehatan fisik. Sakit dikit nggak kuliah, sayang banget kan? Iya, sayang banget. Gitu. Karena memang pada dasarnya kesehatan fisik itu berkaitan langsung dengan kesehatan mental. Iya, benar-benar. Terus dampak setelah itu apalagi ya? Kalau misalnya apalagi disimpan sendiri, emosi negatif, pikiran negatifnya itu dipendem sendiri, itu sih menurut dia bakalan mengarah ke perilaku maladaptif tadi. Menarik diri dari lingkungannya, kemudian kehilangan harapan hidup, dan banyak banget sebenarnya. Iya benar. Dan kadang ya memang kita kalau mood kita lagi jelek, terus kayak mental kita lagi keganggu, itu kadang kita itu sulit berkonsentrasi ya Kak pada saat menjalani kuliah. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang
isu kesehatan mental di kalangan remaja. Nah, kalau Kamayan sendiri tuh ada nggak sih cerita inspiratif dari teman-teman kita mahasiswa yang Kamahen bisa bagiin di podcast ini? Kalau cerita sebenarnya banyak ya Put, Ya. karena sebelum S2 itu aku sempat jadi konselor. Wow. Jadi ketemu klien gitu. Ya, keren sekali ya. Terus di kelas sebagai anak psikologi juga kami belajar itu ya dari kasus orang. Jadi mungkin sebenarnya para penyintas itulah guru besar kami sebenarnya Iya. ya, juga termasuk ya, karena kami belajar dari sana. Satu cerita yang baru-baru ini aku dapetin adalah yang menurutku inspiratif ya Put ya. Jadi ada satu mahasiswa, dia tuh berjuang dengan masalah kesehatan mental itu dari awal kuliah. Jadi bertahun-tahun, bisa dibayangin dong ya, itu lama ya, maksudnya 4 tahun lah, anggap 4 tahun. Dan fase terberatnya adalah saat dia skripsian, itu dia mengembangkan intensi untuk mengakhiri hidup, bahkan sudah sampai ke percobaan. Ditambah lagi keluarganya, menurut cerita tenaga profesional yang bantu mahasiswa ini itu kurang suportif gitu, kayak kurang bisa memahami bagaimana sih kondisi mental itu adalah suatu hal yang memang prosesnya tidak sebentar gitu untuk disembuhkan, panjang banget gitu. Tapi pada akhirnya karena dia itu niat ya, maksudnya niat untuk mencapai pemulihan diri, dia bolak-balik. Jadi dia nggak cuma ke satu psikolog loh, jadi dia dioper ke satu psikiater, nggak cocok, terus dioper lagi ke psikolog, nggak cocok, baru akhirnya nemu psikolog yang cocok gitu kan. Maksudnya prosesnya juga berat ya, kayak gitu ya. Pasti. Kalau nggak cocok sekali tuh bisa jadi kita kehilangan kepercayaan kan ke profesional, tapi dia enggak gitu. Dan pada akhirnya dia menemukan sumber daya dalam dirinya gitu. Dia diminta gambar, nah, dia menggambar kelapa mereng gitu, oleng, pendek, banyak buahnya, dan di sekelilingnya banyak orang. Settingnya di pantai gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa dia itu merefleksikan dirinya sebenarnya punya potensi untuk membantu orang lain. Sebagaimana pohon kelapa itu dianggap sebagai tanaman yang serbaguna kan buat manusia. Itu sih maksudnya, setelah proses yang panjang itu, bagaimana kita bersabar, bagaimana kita mau untuk sembuh, pada akhirnya kita bisa menjadi manusia yang lebih kuat gitu. Keren banget ya kamu ceritanya. Aku selama mendengerin ini jujur merinding karena sangat salut dengan cerita dari mahasiswa yang Kamahen ceritakan tadi, karena kita pasti sadar bahwa untuk ada di proses itu tuh nggak mudah teman-teman. Dan mungkin aku mau nanya nih ke Kamahen mengenai tips untuk mahasiswa menjaga kesehatan mentalnya, gimana Kamahen? Sebenarnya kalau literasinya udah banyak banget, teman-teman bisa cek ya di Google, di internet yang terpercaya. Artikel ilmiah juga banyak. Kalau dari aku sendiri, yang pertama itu pahami diri dulu sih Bud. Kita sebagai mahasiswa itu beda kan dengan SMA, apalagi SMP itu kan udah beda ya. Kita sekarang tuh bener-bener di fase yang tidak main-main. Lebih dewasa ya kamu. Jadi pahami diri, kamu ada di mana, kamu siapa, dan kamu tuh mau apa. Jadi tentukan tujuan hidup yang jelas supaya hidup kita lebih bermakna. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penting juga untuk mengelilingi diri dengan support system yang positif. Jadi pilih-pilih teman emang benar, apalagi buat mahasiswa ya. Teman itu jadikanlah sebagai tempat untuk berkeluh kesah, tempat untuk berkeluh kesah bareng, untuk nugas bareng, kerja kelompok bareng gitu. Jadi jangan buat gunjingin orang mulu gitu loh teman-teman. Teman dijadikan untuk kita berkembang lebih positif lagi ya. Benar-benar tumbuh bareng-bareng. Benar sekali. Tumbuh bareng-bareng itu bakalan lebih baik, lebih membahagiakan lah dibanding kita senggol-senggolan. Dan lebih ngebantu kita dalam dunia perkuliahan. Iya gitu. Terus dan ini juga penting banget buat ketika mengalami tekanan, karena kan tekanan itu pasti cukup wajar ya sekarang sebagai mahasiswa ya. Maksudnya tugas banyak ya pasti tertekan. Ujian datang tiba-tiba tertekan. Bulan depan kan UAS ya. Iya, UAS. Pastinya tertekan gitu. Ya tekanan itu wajar karena untuk membantu kita tumbuh. Benar, aku setuju. Proses gitu ya. Jadi ketika tekanan itu terasa berat banget, jangan takut cerita, jangan takut mencari bantuan. Itu sih mungkin tipsnya beberapa. Karena pada dasarnya tekanan itu gimana kita mengelolanya ya Kamahen. Jadi tadi juga Kamahen bilang kalau misalkan jangan takut bercerita, karena pada dasarnya mencari bantuan itu adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan ya Kamahen. Iya, benar banget. Nah, kalau kita ngomongin tentang layanan kesehatan mental khususnya di Universitas Gadjah Mada, itu kira-kira teman-teman itu bisa dapetin layanan kesehatan mental itu di mana aja sih Kamahen? Karena kan banyak nih mahasiswa yang tentunya itu belum tahu detail tempatnya itu di mana aja. Mungkin boleh Kamahen kasih
kasih tahu ke teman-teman semuanya? Untuk di UGM sekarang tuh kan banyak ya Put ya, dan aku juga baru-baru ini tahu semenjak jadi duta kesehatan mental ya kita ya. Teman-teman kalau mau ngecek juga bisa di CPMH UGM, itu ada postingannya list layanan profesional di lingkungan kampus. Di setiap fakultas itu sekarang lagi dikembangin teman-teman. Jadi ada peer counselor, terus ada layanan profesionalnya juga. Jadi ada psikolog yang disediakan di setiap fakultas dan itu sedang dikembangkan. Kalau misalnya teman-teman takut di kampus sendiri itu kan ada orang kayak gitu yang benar-benar saking segan gitu ya, segan mungkin gitu. Di luar pun juga banyak sekarang di lingkungan Jogja. Di puskesmas sudah ada psikolog. Jadi udah banyak banget sekarang layanan Putri. Karena kesadaran kita tentang kesehatan mental itu udah meningkat ya Kak Mahen ya. Jadi kita ayo kita bareng-bareng mengurangi stigma kalau kesehatan mental adalah hal yang buruk ya teman-teman. Oke. Tadi bincang-bincang kita itu mengenai isu kesehatan mental di kalangan remaja itu cukup inspiratif banget ya Kak Mahen. Terima kasih. Obrolan tadi juga kita udah seru banget. Buat teman-teman, terima kasih juga udah mendengarkan podcast episode kali ini. Dan ingat ya teman-teman bahwa kesehatan mental itu hal yang penting. Dan kita semua bertanggung jawab untuk saling mendukung satu sama lain. Jangan lupa bagikan podcast ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak ya Putri. Makasih banyak Kak Mahen. Dadah teman-teman.